Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rafiatul Adawiyah dari kelas 11 AKL 2 SMKN 1 Keraksaan. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala adalah mempercayai dan meyakini sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabi atau rasul yang berisi wahyu Allah untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Ada 3 tingkatan beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, qatmil atau membaca saja. Yang kedua, tartil, membaca dan memahami. Yang ketiga, ada hafiz, membaca, memahami, mengamalkan dan menghafalkan. Kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ada kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam sebagai petunjuk dan pedoman bagi Bani Israel. Terdapat di dalam Quran Surah Al-Isra ayat 2 sebagai berikut. Yang kedua, ada kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam sebagai pedoman dan petunjuk umatnya. Terdapat di surat An-Nisa ayat 163. Yang ketiga, ada kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam sebagai petunjuk dan pedoman bagi Bani Israel. Terdapat di Quran Surah Al-Hadid ayat 27. Yang keempat, ada kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai petunjuk dan pedoman bagi seluruh umat manusia. Terdapat di Quran Surah Al-Ma'idah ayat 48. Hikmah dari iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus para rasul untuk menyampaikan risalahnya. Yang kedua, hidup manusia menjadi tertata karena adanya hukum yang bersumber pada kitab suci. Yang ketiga, termotivasi untuk beribadah dan menjalankan kewajiban agama. Yang keempat, menimbulkan sikap optimis karena telah dikaruniai pedoman hidup dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, terjaga ketakwaannya dengan selalu menjalankan perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Manfaat iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, memperkuat keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, akan mendapat syafaat atau pertolongan di akhirat kelak. Yang ketiga, menjadikan hidup tetap terjaga di jalan Allah Subhanahu wa taala. Makna iman kepada kitab Allah yaitu meyakini, mempercayai dan memiliki ketetapan hati bahwa kitab Zabur, Taurat, Injil dan Al-Quran merupakan kitab yang turun dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Tanda-tanda orang yang beriman kepada kitab-kitab suci Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Yang kedua, punya malu. Malu di sini maksudnya adalah malu jika melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, hidupnya selalu bersyukur. Yang keempat, sabar menghadapi segala sesuatu. Perilaku peduli kepada orang lain dan saling menasihati memiliki keterkaitan dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang artinya kita bisa menjalankan isi-isi atau makna yang baik yang terdapat dalam kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.